Semua orang yang ada di meja makan beralih menatap De. Mereka saling tatap dan bertanya satu sama lain apa maksud panggilan itu. "Apa itu Mochi?" tanya Choco yang memang duduk di sebelah De. Pria yang sedang mengagumi kekasihnya itu lantas menoleh. Dia memutar bola mata jengah, merusak suasana saja pikirnya. "Itu panggilan kesayanganku, jomblo mana tahu," ketus De tanpa perasaan. Mentang-mentang sudah punya pacar, seenak jidat menghina saudara kembarnya. Choco hanya mendengus kasar, dan ingin sekali rasanya menjitak kepala De. Andai Zoya tidak meliriknya dengan tajam, pasti dia sudah melakukan hal itu. "Apa katanya, Cho?" bisik Bi yang kala itu ikut penasaran. "Panggilan kesayangan katanya, gila ya, si kulkas ini bisa membuat panggilan yang terdengar menggelikan seperti itu," jelas Choco seraya mencibir. "Siapa suruh menghinanya jomblo? Walaupun kenyataan, tetapi seharusnya tidak perlu diperjelas." Mendengar itu, Bi langsung menahan senyum. Dia melirik Anek yang sudah mangap-mangap siap untuk berjulit. Namun, mereka langsung terdiam begitu Ciara dan Clarissa sampai di meja makan. Ciara sama sekali tidak bingung, sebab De memang terlihat paling berbeda dari yang lainnya. Bahkan gadis manis itu terus menatap De yang sedari tadi sudah tersenyum menyambut kedatangannya. "Oh," panggil Ciara manja, tidak sadar bahwa di sana banyak orang yang memperhatikan interaksi mereka. Semua yang ada di meja makan tampak terbengong-bengong, tak terkecuali Zoya. Namun, detik selanjutnya wanita hamil itu tersenyum tipis, menyadari bahwa De dan Ciara sudah memiliki panggilan khusus untuk mereka berdua. Mendengar Ciara memanggilnya, De kembali mengulum senyum. Dia menepuk kursi kosong di sampingnya yang memang sudah disiapkan untuk Ciara. "Kemari, duduk di sampingku." De berdiri dan menarik kursi untuk Ciara, sebuah adegan yang pernah dia lihat di salah satu drama, dan sekarang dia sedang mempraktekkannya. Ciara menarik lengan Clarissa yang tampak kebingungan. Gadis itu melirik ke sana kemari, tetapi yang dilihat wajah-wajah itu lagi. Clarissa menundukkan pandangannya begitu mereka berhasil duduk, sementara De dan Ciara kembali saling tatap penuh cinta, bahkan De langsung menggenggam tangan kekasihnya di bawah sana. "Sebelum makan, aku ingin mengatakan maksud dan tujuanku mengundang Ciara datang kemari. Kalian mungkin sudah tahu siapa dia. Ya, dia kekasihku, dan kami akan segera menikah." Bi langsung tersedak ludahnya sendiri mendengar De berencana untuk menikah. Apa tidak salah? Bahkan mereka belum lama saling mengenal, bukankah seharusnya mereka menjalin sebuah hubungan terlebih dahulu? "Bi, kamu ini kenapa?" tanya Anek. "Tidak, An, aku hanya terlalu terkejut." Bi melirik ke arah De, pria berjambang lebat itu benar-benar sudah berubah. Tidak seperti dulu, yang nyaris tidak tersentuh oleh seorang wanita. "Kak Bi katanya mau mengenalkan pacarnya juga, mana? Kenapa tidak diajak?" timpal L. Sebab sebelum De mengatakan tentang hubungannya dengan Ciara, Bi lebih dulu bercerita tentang kekasihnya yang ingin dikenalkan pada Zoya. Namun, sampai sekarang sosok wanita yang dicintai Bi ternyata tak kunjung datang jua. "Iya, sayang, kamu tidak menghubunginya untuk ikut makan malam?" "Biar sekalian," kata Zoya, setuju dengan pertanyaan putrinya. Bi terlihat sedikit gelagapan, dia tersenyum kikuk karena perhatian semua orang kini mengarah padanya, termasuk kedua bola mata milik Clarissa. "Joanna sibuk, Mom, dia kan direktur utama di perusahaannya, jadi dia cukup sulit untuk diajak bertemu," jelas Bi. Karena begitulah adanya. Bahkan tak jarang, wanita itu melakukan bisnis keluar kota. Zoya tampak manggut-manggut, paham dengan pekerjaan calon menantunya.
Ya sudah, mungkin lain kali, sekarang kita makan malam untuk menyambut kedatangan Ciara saja. Sayang, ini semua adalah keluarga De. Pasti kekasihmu itu sudah memberitahukan bahwa dia memiliki saudara kembar? Ciara tampak mengangguk. Zoya langsung memperkenalkan anak-anaknya satu persatu pada Ciara dan Clarissa agar mereka tidak kebingungan. Nah, yang jomblo itu Coko, Clarissa sudah punya kekasih belum? Kalau belum mungkin bisa jadi menantu tante juga. Kedua orang itu nampak terkejut secara bersamaan. Namun, keterkejutan itu mencair begitu Ziel tiba-tiba menyambar. Kalau Grandma jomblo nanti dengan Ziel ya. Setelah acara makan malam itu selesai, De membawa Ciara untuk mengelilingi mansion milik keluarganya. Pria berjambang lebat itu senantiasa menggandeng tangan kekasihnya hingga mereka sampai di tepi kolam renang. De menatap ke arah Ciara, dia sedikit merapikan surai kecoklatan gadis itu dan menyelipkannya di belakang telinga. Sementara pucuknya bergerak lembut karena tertiup angin. Ciara semakin tersipu, dia tersenyum tipis dan membiarkan De melakukan apa yang dia suka. Apa kamu merasa senang malam ini? Tanya De. Ciara yang semula menunduk kini mengangkat wajahnya. Dia sedikit mengusap lengan karena merasa kedinginan. Malam itu Ciara memang memakai baju tanpa lengan. Alhasil pori-pori kulitnya tertampar dinginnya udara malam. De yang paham akan hal itu segera membuka jas lalu memakainya di tubuh mungil Ciara. Hingga kedua bahu mulus itu tenggelam tertutup kehangatan yang De berikan. Tentu saja aku senang, gadis mana yang tidak senang saat dikenalkan pada keluarga pacarnya? Ciara lantas balik bertanya, dia melihat De yang tersenyum, terlihat sangat cerah seperti rembulan yang menggantung di atas sana. Ciara suka melihatnya. Benar juga, maafkan mereka yang kadang asal bicara, jangan diambil hati mereka memang suka bercanda, timpal De. Dia mengusap pipi Ciara menggunakan ibu jarinya. Gadis itu terlihat cantik sekali malam ini, bahkan De hampir tidak mengenali sosok yang ada di hadapannya. Di mata pria itu, Ciara berubah menjadi sosok wanita dewasa, dan itu semua membuat getaran di dadanya semakin menggila. Kamu cantik malam ini, aku suka. De sudah mengapit dagu runcing Ciara di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Pipi gadis itu semakin bertambah memerah, dia membuang pandangan matanya ke sisi lain, yang penting dia tidak bersitatap dengan pria di hadapannya. Jangan menatapku seperti itu. Cetus Ciara. De semakin maju ke depan, satu tangannya meraih pinggang Ciara hingga tubuh mereka menempel satu sama lain. Kenapa? Itu tatapan mesyum. Ciara sedikit menekan dada De lalu melengos, tetapi cengkraman di dagunya malah semakin terasa kuat. Dia bisa mendengar pria berjambang lebat itu terkekeh, entah menertawakan apa. Bukankah kamu menyukainya? Dulu, pertama kita bertemu kamu yang selalu punya cara untuk mendekatiku, dan sekarang, aku juga punya cara untuk selalu ingin dekat denganmu. De semakin merapatkan tubuhnya, Ciara refleks mundur, tetapi sialnya heels di kakinya menyangkut pada dress yang dia kenakan. Seketika kedua tangan Ciara melingkar di sepanjang leher De, sementara pria itu menangkap pinggangnya. Dua pasang manik mata itu saling menatap lekat, dengan ledakan dahsyat di jantung masing-masing. Katakan kamu mencintaiku, pinta De, karena dia memang belum mendengar kalimat itu dari bibir Ciara. Gadis itu selalu menyatakan cinta menggunakan sebuah teka-teki yang terkadang membuat De tidak mengerti, dan sekarang dia ingin mendengar sejelas-jelasnya bahwa Ciara pun mencintainya. Katakan atau aku akan menciummu di sini. Ciara mengulum senyum, De selalu saja pandai mengancam. Gadis cantik itu menggerakkan satu tangannya untuk mengusap pipi De yang berbulu. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu.
Kemudian Ciara sedikit mengangkat kepalanya dan memberanikan diri untuk mencium De lebih dulu. Sebuah candu yang tidak ada duanya, gadis itu menyesap bibir De atas bawah seperti yang dilakukan De kepadanya. De sedikit tertegun, karena Ciara mulai bisa berinisiatif, bahkan kini membuainya dengan ribuan kenikmatan sebelum puncak nirwana mereka tuai bersama. Tak ingin hilang kesempatan, De langsung membalas ciuman Ciara, berulang kali dia memutar wajah untuk memperdalam lumatannya. Hingga secepat waktu berlalu dia mengangkat tubuh Ciara, membawa gadis itu duduk di gazebo. Dia menahan satu kaki dan tangannya agar tidak menindih tubuh Ciara, sementara gadis itu menekuk kedua lengan, seiring De yang terus memberikan serangan. Mereka terus seperti itu, hingga dikejutkan oleh sebuah suara, yang sangat familiar di telinga De. Iklan lewat. Setelah mengatakan itu, Choco langsung menarik lengan Clarissa untuk kabur dari sana, sebelum De berubah menjadi ular derik yang ekornya bersuara. Choco masih berlari sambil menggenggam tangan Clarissa. Dia terus terkekeh karena tak dapat membayangkan bagaimana wajah adik kembarnya yang berhasil ia ganggu. Salah siapa berciuman di tempat umum? Bikin hati jomblo seperti dirinya meronta-ronta saja. Sementara di belakang pria itu, Clarissa hanya bisa mengikuti langkah kaki Choco. Gadis manis itu sama sekali tidak berani membantah, apalagi bertanya. Choco baru mengurangi laju kakinya begitu mereka sudah cukup jauh dari posisi De dan Ciara. Pria itu menoleh sekilas ke arah Clarissa yang terlihat terengah-engah. Lalu pandangan matanya turun ke arah tangan yang saling menggenggam itu. Maaf, aku tidak sengaja tadi. Kamu capek ya aku ajak lari-lari? Tanya Choco mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa canggung. Clarissa menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Dia terus seperti itu hingga dia sedikit lebih tenang. Tidak apa-apa, Tuan, aku hanya terkejut, dan jujur saja aku kesulitan untuk mengimbangi langkahmu karena aku memakai heels. Gadis itu tertunduk dengan pipinya yang merona, kejujuran itu membuatnya merasa sedikit malu. Mendengar itu, Choco pun gelagapan dia melihat ke bawah di mana kaki Clarissa yang memakai heels cukup tinggi. Pria tampan itu terlihat garuk-garuk kepala. Astaga, aku benar-benar lupa. Sekali lagi maafkan aku. Choco melihat sekitar, di dekat mereka ada sebuah taman yang dibuat di tengah-tengah mansion. Ayo ke sana, biar aku periksa kakimu siapa tahu ada luka. Ajak Choco sambil menunjuk kursi besi yang tersedia. Aku tidak apa-apa, Tuan, kakiku masih bisa berjalan, tolak Clarissa merasa tak enakan. Namun, Choco malah kembali menarik lengannya. Hingga dia hanya bisa pasrah. Dia dengan terpaksa mengikuti langkah kaki pria yang sangat mirip sekali dengan kekasih adik tirinya. Hanya saja, Choco memiliki jambang yang tipis, paling tipis daripada yang lainnya. Hingga pria itu terlihat paling muda. Kedua orang berbeda jenis kelamin itu duduk berdampingan. Choco langsung menunduk untuk membuka heels yang Clarissa kenakan, tetapi gadis itu langsung menghentikan niatnya. Tuan, tidak perlu, biar aku saja. Kalau kamu bersikap seperti itu, aku malah merasa tidak enak, ujar Clarissa dengan sedikit menggigit bibir bawahnya. Choco memerhatikan benda ranum itu, terlihat merah dan menggoda. Baiklah, kamu saja yang buka, aku hanya ingin memeriksanya. Kalau memang lecet, nanti aku akan pergi ambil obat dan sandal yang nyaman untukmu, jelas pria itu, mengalihkan otak dan pandangan matanya dari sesuatu yang belum semestinya. Memangnya Tuan punya sandal wanita? Tanya Clarissa dengan tersenyum tipis. Bukan punyaku, tapi punya Mommy. Sebuah jawaban yang membuat Clarissa terkekeh. Choco merasa heran dengan gadis ini, kenapa bisa menunjukkan wajah semanis itu di hadapannya.
Lalu untuk apa menawarkannya padaku? Yah, koleksi sandal Momi kan banyak, kalau aku ambil satu itu tidak akan menjadi masalah. Dan ingat, jangan memanggilku tuan, panggil saja kakak. Kenapa begitu? Haish, aku ini masih muda, tampan dan juga pintar. Panggilan tuan hanya untuk mereka para pengusaha yang sudah memiliki perut buncit dan juga beruban. Clarissa semakin tidak tahan, kekehannya terdengar keras hingga ia menutup mulut. Baiklah, aku akan patuh. Mulai sekarang aku akan memanggilmu kakak. Kakak siapa? Choco. Iya, Kak Choco, ulang Clarissa dengan tersenyum manis. Untuk beberapa saat, keduanya hanya bisa saling tatap dengan arti yang entahlah. Hingga Choco mulai tersadar, dia sedikit membuang nafas kasar, lalu kembali menundukkan kepalanya. Aku akan periksa kakimu, kata Choco dengan sedikit terbata. Clarissa hanya mampu bergeming, dia membiarkan Choco memeriksa kakinya dengan seksama. Pria itu mulai bersuara begitu melihat robekan kulit yang terlihat sangat kecil. Kakimu terluka sedikit. Ya sudah, biarkan saja. Tidak terlalu terasa kok. Benar. Clarissa mengangguk cepat, dan melihat itu Choco langsung bernafas dengan lega. Oh iya, untuk yang di meja makan, jangan terlalu dianggap serius. Momi hanya bercanda, ucap Choco meluruskan ucapan ibunya. Dia hanya tidak ingin Clarissa berpikir yang tidak-tidak. Kalau serius pun tidak apa-apa. Kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana.